الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بقضائك وترضى بقضائك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada tua masjid, para asatidzah, bapak kades kita, yang mana insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkumpulan kita di masjid yang mulia ini kita bisa mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan daripada ketenangan di dalam hati kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang selalu duduk di tempat-tempat yang di tempat tersebut diajarkan daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita sudah bisa memulai daripada kajian rutinan kita di setiap bulannya, yang mana alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita penuh dengan semangat, dalam keadaan yang insya Allah hati kita penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat yang seperti ini, pengajian yang seperti ini tentunya amat sangatlah penting untuk kita ramaikan, untuk kita adakan di satu desa, di satu tempat, guna agar daripada anak-anak kita nanti kelak mereka terdidik sesuai dengan didikan Nabi besar Muhammad. Mereka berbudi pekerti sesuai dengan budi pekertinya Nabi besar Muhammad. Mereka bersopan santun sesuai dengan sopan santun yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jujur saja, di zaman, di era kita sekarang ini, banyak sekali daripada anak-anak ataupun orang tua, orang kecil ataupun orang dewasa, besar ataupun dia masih kanak-kanak, sudah mulai terdoktrin, sudah mulai termasuk daripada pikiran-pikiran orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam. Pakaian-pakaian mereka sudah meniru dengan pakaian-pakaian orang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perkataan yang keluar daripada mulut mereka itu terkadang sudah meniru dengan perkataan daripada orang-orang yang benci dengan agama Islam. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, bahkan kalau kita punya anak, kita gandeng juga anak kita untuk hadir di majlis-majlis seperti ini agar iman mereka, akhlak mereka, hati mereka terbentengi, sudah dibentengi dengan ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pikiran mereka, hati mereka tidak mudah terdoktrin daripada apa yang sudah dibawa oleh orang-orang yang tidak menyukai daripada agama Islam. Oleh karena itu kita bersyukur tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka ini majlis dalam keadaan kita insyaallah sehat, semangat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus juga kepada ibu-ibu, sangat dipentingkan sekali untuk mereka hadir di majlis-majlis yang seperti ini, karena jati diri seorang anak, akhlaknya seorang anak, budi pekertinya seorang anak itu tergantung kepada didikan seorang ibu. Karena ibu itulah mereka yang selalu sering berada di rumah, yang selalu membarengi daripada anak-anaknya. Karena seorang bapak itu dia keluar rumah, dia mencari uang, dia mencari nafkah,
dia mencari bekal untuk anak istrinya makan di hari itu. Maka yang sering membarengi daripada anaknya itu adalah seorang ibu. Maka penting sekali seorang ibu tersebut mempunyai didikan yang sesuai dengan agama Islam, mempunyai ilmu yang ilmu tersebut memang diwarisi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada pepatah Arab yang mengatakan madrasatul ula. Seorang ibu itu ibaratnya pendidikan pertama bagi seorang anak. Jadi anak kita sebelum masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum dia kuliah tingkat tinggi, maka didikan yang pertama itu adalah didikan daripada seorang ibu. Dan ibu ketika mau menjadikan anaknya seorang yang solehah, dia tidak perlu dengan bimbingan laki yang soleh misalnya, dengan bimbingan laki yang benar, itu membantu. Tapi yang paling terpenting untuk mendidik seorang anak itu adalah seorang istri yang solehah, walaupun misalnya lakinya tidak soleh misalnya. Tapi kalau istrinya solehah, ibunya solehah, maka bisa menjadi persentasenya lebih tinggi. Anak itu nanti terdidik dengan didikan yang soleh, terdidik dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu kan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita. Ketika ada seorang remaja, seorang anak muda yang ingin meminang seorang perempuan, kata Nabi, maka pilihlah perempuan itu dilihat dari 4 hal, kata Nabinya. Dilihat dari jamal, kecantikannya, dilihat daripada keturunannya, dilihat juga daripada kedudukannya, dan yang terakhir dilihat daripada agamanya. Maka kata Nabi, fadfar lidatid din taribat syadah. Kalau sekiranya kalian dapatkan agamanya, taribat siadak, bahasanya urusannya selesai. Maksudnya kalau sudah dapat perempuan yang agamanya bagus, walaupun misal memang mukanya tidak terlalu cantik, hartanya tidak terlalu banyak, kedudukannya tidak terlalu tinggi, tapi kalau sekiranya yang kalian dapatkan itu adalah perempuan yang agamanya baik, maka udah beres, udah urusan rumah beres. Karena perempuan yang agamanya baik, yang agamanya bagus, maka apa yang dia rasakan di dalam kehidupan tersebut bakal dia jalankan sesuai dengan tuntutan daripada agama yang dia pelajari. Ketika dia mendapatkan suaminya datang ke rumah dengan tidak membawa apa-apa, dia akan bersabar. Dia akan menerima apa adanya yang diberikan oleh suami. Karena tadi agamanya kuat. Dia sudah banyak mendengar tentang cerita Nabi, mendengar tentang hadisnya Nabi, mendengar tentang patuahnya para ulama, mendengar tentang cerita-cerita daripada istrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar Nabi besar Muhammad ketika dia ingin masak atau makan di rumah Sayyidatuna Aisyah, dan tatkala di rumah tersebut tidak ada makanan sama sekali, maka Nabi katakan, idzan inni shaim. Kalau begitu saya puasa, kata Nabi. Kalau tidak ada makanan di hari itu, saya puasa. Maka istri yang mendengar tadi, ketika suaminya dia tidak bawa apa-apa, maka dia akan berkata seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekiranya bisa dapat semuanya, alhamdulillah. Kita bisa dapat istri yang cantik, kita bisa dapat istri yang keturunannya itu orang-orang baik, kita bisa dapat istri yang sekiranya hartanya juga banyak, di samping itu agamanya juga kuat, maka itu adalah suatu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu penting bagi orang tua, ibu ataupun bapak untuk selalu menyempatkan waktunya menghadiri daripada tempat-tempat yang seperti ini. Karena itu juga salah satu daripada bentuk dakwahnya kita nanti. Karena seseorang itu di dalam berdakwah, dia tidak harus juga untuk mempunyai forum ataupun tempat waktu untuk dia mengutarakan daripada aspirasinya, hikmahnya ataupun hadis atau apapun itu. Tidak harus di tempat-tempat yang seperti ini. Dakwah juga kita bisa dakwahkan istri kita bisa dakwah daripada anak kita bisa mendakwahi daripada
orang-orang terdekat kita. Apabila kita melihat mereka ini sudah menjauh dari jalannya Allah, mereka ini sudah lama tidak kenal sholat, mereka ini kelihatannya sudah tidak lama, sudah lama tidak memegang daripada Al-Quran, maka kita datangi mereka, kita nasihati mereka. Itu juga bentuk daripada dakwah. Dan kalau kita mau berdakwah tapi tidak ada daripada modalnya, walaupun cuma sedikit, maka kita bingung apa yang mau kita bicarakan. Maka dengan tempat-tempat yang seperti inilah insya Allah bisa menjadi modal baik untuk diri kita sendiri, juga untuk orang-orang terdekat kita, agar kita bisa mengajak mereka ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah pada malam hari ini dan seterusnya kita akan memulai daripada majelis bulanan ini, dan akan dipandu nantinya dengan kitab yang dinamakan dengan Tanbihul Ghafilin. Nanti temanya ataupun kitab yang kita pelajari di setiap bulannya itu nama kitabnya Tanbihul Ghafilin. Pengingat bagi orang-orang yang lalai. Terkadang kita ini lalai, baik dari segala hal. Baik di dalam beramal juga terkadang kita lalai. Yang seharusnya kita beramal karena Allah, tapi kita beramal karena manusia. Yang seharusnya kita selalu ingat dengan urusan akhirat, tapi kita selalu mementingkan urusan dunia. Yang seharusnya kita selalu ingat neraka itu seperti apa agar kita merasa takut. Yang seharusnya kita selalu ingat surga itu seperti apa agar rasa kita di dalam berbuat kebaikan lebih semangat lagi. Terkadang kita lupa dengan urusan-urusan yang seperti itu, dan terkadang kita lalai. Makanya dinamakan kitabnya Tanbihul Ghafili, pengingat bagi orang-orang yang lalai. Dari segi apa? Dari banyak hal, khususnya di dalam jalannya mereka menuju daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab ini tentunya dikarang oleh salah satu imam al-faqih, orangnya faqih, ahli fikih, fikihnya pinter, pakar daripada ilmu fikih, al-muhaddits, juga pakar dalam ilmu hadis, az-zahid, orangnya zuhud. Zuhud itu bukan berarti orang yang tidak punya kenikmatan dunia. Zuhud itu adalah orang laisa zuhdu, dikatakan laisa zuhdu alla tamlika syai'an wa innama zuhdu alla yamlikaka syai'un. Zuhud itu apa? Zuhud itu bukan berarti kamu tidak memiliki apapun, bukan. Akan tetapi zuhud itu sesuatu itu ataupun daripada benda harta itu tidak memiliki kamu. Itu namanya zuhud. Bukan berarti kita nggak boleh punya harta, kita nggak boleh punya rumah, kita nggak boleh punya kendaraan, wah kita nggak boleh punya duit. Bukan itu. Zuhud itu adalah harta kita, uang kita, rumah kita, kendaraan kita, istri, anak kita, itu tidak bisa memenjarakan hati kita untuk cinta kepada mereka. Intinya apa? Zuhud itu adalah orang yang tidak mencintai daripada dunia. Dia harta dia punya, kendaraan dia punya, rumah dia punya. Tapi ketika semua itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, satu helai daripada rambutnya saja itu tidak bergerak. Jangankan hatinya. Jangankan hatinya yang sedih, jangankan hatinya yang bergetar, rambutnya saja ketika hartanya hilang itu nggak bergerak. Nah, itu namanya zuhud. Dunia itu cuma hanya diletakkan di tangan, bukan diletakkan di dalam hati. Itu adalah pengertian daripada zuhud secara singkatnya. Jadi jangan kita mengira ini fulan punya ini, wah ini fulan hartanya banyak, ini fulan punya ini, berarti dia bukan orang zuhud. Tidak seperti itu. Selagi hartanya tersebut tidak memenjarakan hatinya untuk cinta dengan hal-hal yang duniawi seperti itu, maka dia sudah termasuk daripada orang yang zuhud. Maka yang pengarang kitab ini dia udah pakar fikih, pakar ilmu hadis, orangnya zuhud. Namanya siapa? Abul Laits Nasr bin Muhammad
ibn Ahmad ibn Ibrahim As-Samarqandi al-mulaqab bi Imamil Huda, allamah min a'immatil Hanafiyah wa min adz-zuhadil mutasawwifin, termasuk daripada imamnya orang yang bermazhab Hanafi, dan termasuk orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang tasawuf. Jadi tingkat daripada tasawufnya itu tinggi. Beliau tentunya belajar daripada banyak imam. Salah satunya adalah Imam Abi Ja'far Al-Handawani. Terus juga dia ngambil juga daripada Muhammad ibn al-Fadl bin Anif al-Bukhari wa jamaah. Dia juga mengambil ilmu daripada Abu Bakar Muhammad ibn Abdurrahman At-Turmudi wa ghairu. Banyak kalau mau kita sebutkan daripada guru-gurunya banyak. Kemudian dia punya karangan kitab banyak. Salah satunya kitab yang kita pelajari nanti namanya Tanbihul Ghafilin. Dia juga punya karangan kitab namanya Bustanul Arifin fil Adab Asy-Syar'iyyah. Beliau juga punya kitab Khazanatul Fiqh ala Madhab Abi Hanifah tentang fikih. Dia juga punya kitab tentang Al-Muqaddimah fil Fiqh, pendahuluan tentang fikih. Dia juga punya kitab Daqaiqul Akhbar fi Bayani Ahlil Jannah wa Ahwalin Nar. Kitab yang menerangkan tentang keadaan-keadaan yang ada di surga juga yang ada di neraka. Tafsirul Quran, dia punya kitab ngarang tentang tafsir Quran juga. Umdatul Aqaid, tentang pokok-pokok akidah juga dia punya. Syarhul Jami' As-Shaghir wa ghairi dzalik. Ya. Jadi tentu orang-orang dulu tentunya juga mereka mengambil daripada ilmunya itu tidak hanya satu guru. Dia ambil dengan guru-guru yang banyak. Tapi tentunya guru itu ada guru yang dia duduk betul bertahun-tahun sama satu guru itu. Ada juga guru yang dia datangi cuma sekedar mengambil barokah. Makanya kita diajarkan kalau sekiranya ada ustadz datang dari jauh, ada guru datang dari jauh, kita temui. Paling tidak kita bawa kitab satu, kita duduk sama mereka, kita baca kitab. Baca kitabnya sedikit aja, paling satu lembar, paling cuma 2 lembar. Apa fungsinya kita baca kitab depan mereka? Kita ngambil barokah. Kita ngambil barokah dan itu pun bisa dijadikan gurunya kita. Makanya di dalam ilmu sanad itu kan guru-guru itu terpenting. Di dalam sanad. Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani gurunya itu terkadang yang dicatat di dalam manaqibnya itu gurunya itu sampai ratusan. Ratusan guru. Sampai nggak terhitung lagi gurunya, ratusan. Maka di sini yang mengarang daripada kitab ini beliau memberikan pendahuluan. Di dalam kitabnya beliau berikan pendahuluan dan beliau katakan alhamdulillah alladzi hadana li kitabih. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita hidayah, petunjuk di kitabihi, di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalana ala sairil umam bi akrami anbiya'ih, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan kita di dalam umat-umat yang lain, dijadikan kita umat yang paling istimewa dengan nabi juga yang paling mulia. Karena kita ini menjadi mulia karena kita umatnya Nabi yang paling mulia. Kita menjadi umat yang paling agung karena kita memiliki Nabi yang paling diagungkan oleh Allah. Kita menjadi umat yang paling dimanja oleh Allah karena Nabi kita adalah Nabi yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdan yastajibul maghruba min ridha'ih. Puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan daripada orang yang mau mengikuti daripada jalannya Allah min ridha'ih, daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'diful makhduna min ata'ih, dan memberikan kasih sayangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alana minasyakirina li ni'maihi wal 'arifina li alaihi, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wal arifina li alaihi, dan insyaallah kita bisa menjadi orang-orang yang mengetahui tentang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad rasuluhul mustafa
wa nabiyyuhul mujtaba wa ala alihi wa ittatihi at-tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in. Qala al-faqih az-zahid al-alim al-amil Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahmatullah alaih. Imam As-Samarqandi ini mengatakan, "Inni lamma ra'aitul wajiba 'ala man razaqahu Allah taala al-ma'rifata fil adab." Kata imam yang mengarang ini kitab, kata dia, tatkala aku melihat daripada kewajiban. Bagi siapa? Kewajiban bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang pengetahuan mengenal Allah dan juga ilmu tentang adab. Wal hadfil ilm, dan orang yang mendapatkan bagian daripada ilmu, wan nazar fil hikam wal mawaiz, dan orang yang mendapatkan bagiannya juga di dalam memberikan hikmah dan juga daripada nasihat-nasihat, wal wuquf ala siyaris salihin, dan orang yang banyak mengetahui tentang daripada sirahnya orang saleh, wajtihadil mujtahidin, dan orang-orang yang mempunyai upaya seperti upayanya seorang mujtahid fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala, di dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau mengarang kitab ini, salah satunya apa pondasinya? Karena ketika dia melihat bahwasannya orang yang mendapatkan daripada nikmat yang lebih daripada Allah, karena ilmu itu juga dinamakan rizki. Jadi rizki itu bukan hanya sesuatu hal yang bisa kita makan, bukan sesuatu hal yang hanya bisa kita jadikan pakaian, bukan sesuatu hal yang hanya bisa kita duduki saja. Tidak, ilmu itu adalah rizki itu termasuk juga daripada rizki itu adalah ilmu. Bahkan kata Imam Al Hasan Al Basri, rizki yang paling bagus itu adalah ilmu. Maka mereka katakan, kalau sekiranya saya ini dikasih uang, taruhlah kalau kita sekarang ini 1 miliar kalau misalnya dikasih uang 1 miliar diganti dengan ilmu yang sudah dia pelajari, itu 1 miliar nggak mungkin diterima sama dia. Karena ilmu itu adalah rizki yang lebih dari apapun. Ilmu itu adalah rizki yang lebih daripada apapun. Makanya si beliau katakan, alaman razaqahullah, orang yang diberikan rizki Allah dari segi apa? Dari segi adabnya, dari segi pengetahuannya, dari segi ilmunya, dari segi yang keluar dari mulutnya, daripada perkataan hikmahnya, daripada nasihat-nasihatnya, daripada orang yang banyak tahu tentang perjalanan orang-orang yang soleh. Itu juga termasuk rizki. Bahkan rizki yang paling berkah itu adalah rizki yang seperti itu. Jadi datangnya antum-antum semua juga di sini itu lagi mencari rizki. Datangnya kita duduk bersama di sini juga mencari rizki. Nah, kata beliau, orang-orang yang seperti itu yang sesuai dengan anjurannya ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ajaklah mereka ke jalannya Tuhanmu dengan perkataan-perkataan yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Wa bima waradat bihi sunnah wa huwa ma ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati ahyanan makhafata sa'amata alaina. Terkadang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam mau'izatul hasanahnya, di dalam memberikan nasihatnya itu terkadang waktunya itu terkadang enggak terlalu lama. Kenapa? Karena takut orang yang mendengarnya itu bosan atau jenuh, jenuh. Makanya di dalam nasihat-nasihatnya itu kadang waktunya lama, kadang waktunya enggak terlalu lama, kadang di dalam nasihatnya itu diberikan daripada cerita-cerita orang-orang terdahulu agar orang yang duduk di tempat seperti itu dia tidak terlalu merasa jenuh. Tidak terlalu merasa jenuh. Makanya kata beliau, dengan daripada landasan daripada ayat Al-Qur'an tadi, juga dengan daripada apa yang disampaikan oleh sahabat tadi tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu kata beliau, jama'tu fi kitabi hadza syai'an minal mawa'idi wal hikami syafiyan lin-nadhiri fi. Aku mengumpulkan di dalam kitabku ini tentang nasihat-nasihat, tentang hikmah-hikmah
agar sekiranya orang yang membaca daripada kitab ini merasa terobati, merasa enak, merasanya nyaman. Wa wasiyati lahu an yanzura fihi bitadzakkuri wat tafakkur li nafsihi awwalan, dan aku berwasiat bagi orang yang mempelajari, bagi orang yang membaca kitab ini, ketika dia membaca kitab ini dia harus tadzakkur wa tafakkur li nafsihi awalan, dia harus mengingat dan berpikir untuk diri dia terlebih dahulu. Ketika kita membaca kitab ini nanti disebutkan nanti tentang ikhlas, disebutkan nanti tentang daripada keadaan hari kiamat, keadaan kubur, tentang daripada orang tua, anak yang soleh, semuanya disebutkan nanti. Maka beliau memberikan kita wasiat apa? Ketika kalian mendengar ataupun mempelajari ataupun membaca daripada kitab ini, jadikanlah apa yang kalian dengar, yang kalian baca itu pengingat untuk diri kalian dulu. Menjadi sarana untuk kalian di dalam muhasabah diri sendiri dulu. Ketika sudah kita jadikan ini pengingat untuk diri kita sendiri, tsumma bil ihtisab bit tazkir li ghairihi saniyan. Kemudian baru kita jadikan apa yang kita pelajari ini untuk mengingatkan daripada orang-orang lain. Jadi di sini beliau mengajarkan kita itu sebelum kita mau mengajak orang di dalam perbuatan baik, maka terlebih dahulu kita benarkan diri ini. Diri kita ini kita benarkan terlebih dahulu. Kita benarkan diri ini terlebih dahulu, baru kita mengajak orang di dalam berbuat baik, di dalam sholatnya, di dalam membaca Al-Qur'annya, di dalam berzikirnya, di dalam tidak berucap daripada ucapan-ucapan yang tidak baik. Kita didik diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita ajak orang lain untuk ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah Ta'ala amarana bidzalika kullihi. Karena yang menyuruh kita untuk mengingatkan diri terlebih dahulu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Qala ba'dul mufassirin ma'nahu kunu amilin bima kuntum tu'allimuna an-nasa minal kitab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditafsirkan oleh para ulama, jadilah kalian orang yang terlebih dahulu mengamalkan dari apa yang sudah kalian ajarkan kepada manusia yang bersumber daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi jadilah kalian orang yang pertama kali mengamalkan itu. Sebelum kita mengajarkan kepada orang terlebih dahulu. Apalagi apa yang sudah kita ajarkan. Dan ini ya tentunya nasihat, tamparan untuk seorang ustadz, daripada apa yang sudah dia sampaikan, yang mana seharusnya dia harus benahi diri dia terlebih dahulu, sebelum dia memberikan nasihat, atau ketika dia sudah memberikan nasihat atau pelajaran tersebut, dia harus membenahi diri dia apa yang sudah dia ajarkan kepada orang lain. Wa qala fi ayatin ukhra, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan juga di dalam ayat yang lain, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang daripada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada orang-orang yang ahli ilmu. Makanya kalau kita mau lihat orang itu punya ilmunya manfaat, kita lihat daripada segi takutnya dia sama Allah. Kiranya dia ini takut enggak sama Allah? Kalau memang dia takut sama Allah, maka ilmu yang dia pelajari itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau memang sekiranya dia tidak takut sama Allah, yang mana kita lihat daripada maksiatnya itu merajalela, sholatnya dia tinggalkan, kedekatan dia sama Allah itu kurang, kedekatan dia di dalam agamanya juga begitu kurang, maka ilmu yang sudah dia pelajari itu tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmunya manfaat, orang tersebut pasti takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu tanda, bahkan ini disebutkan juga di dalam kitab Minhajul Abidin, kitab karangannya Al-Imam Al-Ghazali, karyanya Al-Imam Al-Ghazali, beliau sebutkan juga salah satu bukti bahwasannya ilmu itu manfaat adalah orang yang memegang daripada ilmu tersebut mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika seseorang mempunyai rasa takut kepada Allah, maka ilmu yang dia pelajari itu adalah ilmu yang manfaat. Wa qala ta'ala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi besar Muhammad, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, yang tertutup dengan selimut, qum fa'anzir, berdiri. Maka kau serukan rasa takut kepada kaummu tentang daripada beriman kepada Allah, tentang daripada ahwal yaumul qiyamah dan yang lainnya. Maka Allah Ta'ala fi maudhi'in akhar wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatlah kalian. Karena dengan kita saling mengingat itu bisa memberikan manfaat untuk orang-orang mukmin yang lainnya. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Nabi besar Muhammad mengatakan tafakkur sa'ah, kita memikirkan diri kita atau bermuhasabah itu sejenak saja, itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita itu sejenak saja, itu lebih daripada ibadah 1 tahun. Makanya di sini saling mengingatkan, saling bermuhasabah dengan diri sendiri itu sangat dianjurkan dan itu amatlah baik untuk diri kita. Wa man a'rada 'anil nadhari wal hikami wal mawaidi wa siyaris salafi la ya'du an ihda khaslatain. Maka bagi orang-orang yang berpaling, bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan daripada kalam-kalam perkataan-perkataan hikmah, ataupun yang tidak mau mendengarkan daripada nasihat-nasihat yang baik, atau orang-orang yang tidak mau mendengarkan daripada sejarah perjalanan-perjalanan singkat daripada orang-orang soleh, maka orang tersebut itu tidak terlepas daripada 2 bagian ini. Bisa jadi yang pertama, bisa jadi yang kedua. Untuk orang mana? Untuk orang yang tidak mau mendengarkan daripada hikmah ataupun nasihat-nasihat yang baik. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, maka dia tidak jauh dari 2 golongan ini. Apa yang pertama? Imma an yaktasira ala qalilin minal amal yatawahham annahu min jumlatis sabiqina ilal khairat. Yang pertama itu mungkin orangnya dia beramalnya sedikit. Tapi dengan amal yang sedikit itu dia merasa dia ini sudah bersama orang-orang yang amalnya banyak. Padahal amalnya sedikit. Dia merasa tapi dia bersama orang-orang as-sabiqin yang dulu yang amalnya sudah banyak, yang ibadahnya banyak, yang dekatnya sama Allah sudah banyak, yang ilmunya sudah banyak. Padahal amalnya dia beramal sedikit. Dia ibadahnya cuma sedikit. Nah itu salah satu, ada orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Yang kedua apa? Imma an yajtahida ba'dul juhud. Atau yang kedua, orangnya memang ada usaha, ada upaya. Di dalam beribadah itu dia ada upayanya, ada usahanya. Dia sholat 5 waktu di masjid, dia selalu sering baca Al-Quran. Maka tapi ibadah yang sudah dia kerahkan tadi, ya'zum dzalika fi aini. Itu dia merasa dengan ibadahnya tadi dia sudah menjadi orang yang besar. Dia sudah menjadi orang yang hebat. Dia sudah bisa menjadikan diri dia ini lebih afdal, lebih baik daripada orang lain. Dengan ibadah yang sudah dia lakukan. Fayabtul sa'yu wa yahbit amaluh. Maka orang yang merasa dirinya tadi dengan amal ibadahnya tadi lebih baik daripada orang lain, maka apa yang sudah dia lakukan, maka itu semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia lakukan semuanya itu hancur. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya orang yang tidak mau mendengarkan daripada hikmah, yang tidak mau mendengarkan daripada nasihat-nasihat yang baik, yang tidak mau mendengarkan daripada sejarah-sejarah orang soleh, termasuk baginda Nabi besar Muhammad, termasuk sejarahnya Nabi. Orang yang tidak mau mendengarkan itu semua, berarti kriteria orangnya itu mungkin ada 2 nih.
Golongan yang pertama apa tadi? Orang yang amalnya sedikit tapi dia merasa dia sudah bersama orang-orang yang amalnya banyak, derajatnya tinggi, padahal amalnya baru sedikit. Atau orang yang memang ada upaya dalam beribadah, tapi ibadahnya tadi menjadikan dia sombong, menjadikan dia merasa diri dia ini lebih baik daripada orang lain. Karena dia merasa dirinya lebih baik, maka dia nggak mau mendengarkan nasihat. Makanya salah satu daripada bentuk ataupun alamat orang-orang yang sombong, ya, dia tidak mau mendengarkan daripada nasihat orang lain. Karena dia merasa diri dia lebih baik. Inti itu di bawah saya, ilmumu di bawah saya, pemikiranmu di bawah saya, cobaan hidup, perjalanan hidup, pengalamannya masih di bawah saya, ibadahnya masih di bawah saya. Inti nggak usah nasehatin anak, nggak usah beri wejangan ke saya. Itu kan salah satu daripada orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Sedangkan orang yang merasa dirinya selalu jelek, selalu lebih buruk daripada orang lain, maka apapun yang diberikan, walaupun orang tersebut lebih kecil, usianya lebih muda, derajat dan lebih bawah daripada dia, maka apapun yang keluar daripada mulut orang tersebut, sekiranya itu baik, akan diterima oleh orang tersebut. Makanya undur magal wala tandur mangal. Ya kan ada pepatah. Kalau kita mondok sering nih kita hafal pepatah ini. Undur magalah wala tandur mangal. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Lihat apa yang dikatakan. Yang kalau sekiranya yang dikatakan itu baik, walaupun orangnya lebih rendah daripada kita, ya kita ambil. Walaupun orangnya misalnya lebih tinggi derajatnya daripada kita, tapi apa yang dia omongkan itu tidak baik, maka jangan kita pandang, jangan kita lihat, jangan kita ambil daripada ucapan tersebut. Maka disinilah mengantar daripada al-muallif al-imam as-Samarqandi di dalam pengantarnya, dia katakan seperti itu. Karena dia merasa dia adalah orang yang diberikan rizki oleh Allah dari segi pengetahuan, dari segi adab, dari segi hikmah, ataupun nasihat-nasihat yang baik, dari segi sejarah orang-orang soleh juga dia lebih tahu. Maka dengan itu semua, dia mengarang kitab ini agar orang yang membaca kitab ini bisa introspeksi diri dia terlebih dahulu dan juga bisa mengajarkan daripada orang-orang yang lain, yang mana itu juga semuanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah katakan kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kita ini disuruh beramal, disuruh melakukan terlebih dahulu dari apa yang sudah kita ajarkan kepada orang-orang lain yang bersumber daripada Al-Qur'anul Karim. Maka ini adalah tamparan bagi semuanya, bagi ustadznya, bagi orang yang tahu ilmunya, bagi orang tua, bagi orang yang memegang masjid, bagi pemerintah dan semuanya. Ini semua tamparan bagi kita semua. Karena kita semua sudah memiliki tanggung jawab, baik itu tanggung jawab kepada rakyat, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada murid-muridnya, tanggung jawab kepada istrinya, tanggung jawab kepada anak-anaknya. Maka kita dianjurkan, diperintahkan malah oleh Allah, sebelum kalian memerintahkan daripada orang-orang tersebut, mengajarkan mereka tentang apa yang di dalam Al-Quran, maka seharusnya kalian lakukan itu terlebih dahulu. Karena sebagian orang lebih memilih ataupun menerima nasihat itu dari apa yang ditampakkan, bukan dari apa yang diucapkan. Terkadang orang lebih menerima seperti itu. Kita ngajak orang sholat, tapi kita nggak pernah kelihatan sholat sama sekali. Maka apa yang kita sampaikan itu ibaratnya berlalu saja, masuk dari kuping kanan keluar kuping kiri. Karena inti ngajak orang sholat, tapi kamu nggak pernah sholat. Inti nirukan orang untuk berpuasa, tapi di tengah-tengah siang inti minum, inti makan. Maka bagaimana orang mau mendengarkan dari apa yang kita ucapkan? Tapi kalau kitanya sebelum kita memerintahkan orang sholat, kita udah sholat terlebih dahulu.
kita sholatnya sudah jamaah, kita sholatnya di shop pertama, kita datang ke masjidnya dengan pakaian yang bagus, dengan minyak harum yang wangi, dengan pakaian yang bersih, maka orang itu akan memandang. Sebelum apa yang kita keluarkan dari mulut kita, terkadang mereka sudah mau mencontoh, apalagi kita ngomong, apalagi kita ngomong, maka lebih baik lagi apa yang kita omongkan ini dibarengi dengan perbuatan, maka orang lebih mau menerima apa yang kita ucapkan. Makanya ada pepatah juga mengatakan apa? Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ada pepatah mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Apa yang kita lakukan, yang kita tampakkan dari perbuatan kita itu lebih bagus, lebih sahih, lebih diterima dari apa yang keluar daripada mulut. Lebih diterima dari apa yang keluar daripada mulut. Kalau memang kita tampakkan sesuatu hal yang baik. Maka itu juga termasuk dakwah tadi. Makanya dakwah itu nggak harus pegang mic. Dakwah itu nggak harus teriak-teriak, "Oi, sholat, oi ini," nggak harus seperti itu. Terkadang dakwah itu dengan ente datang ke masjid itu juga termasuk dakwah. Nanti kan orang lewat, orang lihat, ya Allah, nih fulan ini ana lihat sholat 5 waktu datang terus. Dia subuh sebelum azan udah ke masjid. Zuhur sebelum azan zuhur lagi terik-terik panasnya. Bangka ini kan lagi panas banget sekarang ini. Hari-hari ini. Dia siang-siang aja datang dia. Yang orang sibuk nyari dunia, orang sibuk nyari duit, dia datang ke masjid. Asar orang lagi enak-enak tidur siang, dia datang ke masjid. Maghrib orang baru balik kerja capek, baru mau mandi, makan gorengan, makan pempek kali lagi anget-angetnya, minum teh hangat. Dia datang ke masjid. Isya orang lapar pengen makan malam, dia datang ke masjid, taklim lagi, belajar lagi. Maka tanpa kita ngomong, orang itu bisa melihat. Dan itu mungkin lebih bisa menarik hati orang untuk dia mau menerima ajakan kita tadi. Nggak ngomong kita cuma lakukan, kita cuma datang, kita cuma ini. Gitu. Maka tadi mengarang kitab ini tujuannya tadi yang pertama tadi, yang kedua untuk mengingati daripada orang-orang lain. Ya. فإذا نظر فيها ازداد حرصا على الطاعات وعرف قصوره عن بلوغهم في الدرجات ونسأل الله تعالى التوفيق لأزكى الأعمال وأعظم البركات إنه منان قدير. Akan tetapi kata beliau, kalau ada orang yang mau menerima nasihat, orang yang mau menerima daripada hikmah-hikmah, orang yang mau mendengarkan daripada cerita-cerita orang soleh, maka akan bertambah semangat dia di dalam berbuat taat. Dan orang tersebut akan merasa, ya Allah, saya ini jauh banget ya di dalam ibadah kepada Allah. Saya ini jauh banget ya di dalam dekatnya saya kepada Allah. Saya ini amat jauh banget di dalam khidmahnya saya, tunduknya saya kepada kekuasaan Allah. Karena kalau saya dengar cerita-cerita daripada orang-orang soleh, ya Allah, mereka baca Quran setiap hari, hatam 10 juz. Sholatnya setiap hari ribuan rakaat. Sedekahnya setiap hari ratusan. Saya ini apa? Paling saya cuma sholat 5 waktu. Paling saya puasanya cuma puasa Ramadan. Ya kan? Kalau kita mau dengarkan nasihat, kalau kita mau dengarkan daripada cerita-cerita orang yang soleh tadi, maka kita akan merasa diri kita ini sangat jauh sekali. Wah, ternyata saya ini masih terbilang males. Ternyata saya ini masih terbilang kurang rajin. Ternyata saya ini masih terbilang orang yang pelit. Kalau kita mau mendengarkan daripada hikmah, nasihat ataupun cerita-cerita daripada orang-orang yang soleh. Maka kata beliau tadi, nantinya di dalam kitab ini sangat banyak sekali beliau bahas, bahkan tentang kehidupan kita sehari-hari aja dibahas oleh beliau, dan insya Allah dengan kitab ini bisa menjadi penasehat untuk diri kita sendiri dan juga modal untuk kita nanti menasehati orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, agar mereka bisa ikut bersama kita di dalam menempuh jalan yang diridhoi, yang dicintai,
yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit ya saya bahas sedikit dan kita akan teruskan nanti di pengajian yang akan datang. Pertama, kajian yang pertama yang beliau bahas di sini adalah babul ikhlas. Bab yang menerangkan tentang ikhlas. Yang dia nukil langsung daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau katakan, qala al-faqih rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Fadl ibn Ahnaf, qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far al-Kawabisi, qala haddatsana Ibrahim ibn Yusuf, qala haddatsana Ismail ibn Ja'far, an Amr maula al-Muttalib an Asim, an Mahmud ibn Labid, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء يقول الله تعالى لهم يوم يجادي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون لهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم خيرا. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau katakan kepada sahabat, akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi, hal yang paling aku takuti. Nabi itu ada beberapa hal takut untuk kita. Karena Nabi itu kan dikenal orang yang sangat perhatian, sangat kasih, sangat memikirkan daripada umatnya. Dan Nabi banyak sekali hal-hal yang ditakuti Nabi yang akan terjerat, yang akan diikuti oleh umat-umatnya. Banyak. Nah, Nabi katakan, hal yang paling aku takuti di antara ketakutan-ketakutan aku, kata Nabi, hal yang paling aku takuti, kata Nabi, daripada umatku itu adalah asyirkul asghar. Syirik yang kecil, kata Nabi. Atau kalau ada bahasa lain, asyirkul khafi. Syirik yang ringan. Jadi ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Ada syirik yang ringan. Nabi katakan hal yang paling aku takuti yang akan tertimpa kepada diri kalian itu adalah syirik yang kecil, kata Nabi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, masyirkul asghar? Apa itu syirik yang kecil, wahai Rasulullah? Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ar-riya. Nabi katakan syirik yang kecil itu adalah riya. Syirik yang kecil itu adalah riya. Maka Nabi besar Muhammad mengatakan, yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujadil ibad bi'amalihim. Maka nanti di hari kiamat kelak Allah akan mengatakan bagi orang-orang yang beramal bukan dikarenakan Allah, beramal dikarenakan manusia, beramal dikarenakan riya. Maka nanti di hari kiamat kelak ketika Allah memberikan balasan kepada orang-orang, kepada hamba-hambanya Allah, orang-orang yang selalu beramal dikarenakan manusia, nanti Allah panggil semua dan Allah katakan kepada mereka. Apa kata Allah? Idhabu, kalian pergi, kata Allah. Kalian pergi. Pergi ke siapa? Ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya. Kalian pergi, kata Allah, kepada orang-orang yang kalian beramal di dunia karena mereka. Pergi. Fanduru hal tajiduna indahum khaira. Maka kalian lihat apakah kalian dapat kebaikan bagi mereka. Maksud Allah apa? Ketika ada orang yang di dunianya sholat, sholat dia jamaah, tapi sholat jamaahnya biar pengen dilihat aja sama orang. Oh, saya ini sholat jamaah. Datang ke masjid cuman pengen dilihat orang saja, bahwasanya ini orang baik datang ke masjid. Maka ketika di hari kiamat kelak Allah katakan, orang-orang yang beramal karena manusia tadi, udah kalian pergi sana. Kalian pergi, kalian hampiri orang yang kalian beramal dikarenakan mereka. Kalian minta, ada nggak mereka kebaikan? Ada nggak? Nggak usah minta balasan sama aku, kata Allah, nggak usah. Jadi balasannya bukan Allah yang ngasih. Inti nggak usah minta balasan karena anak, nggak usah. Karena inti beramal juga bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti beramal karena orang yang ada di dunia. Sudah. Dengan amalmu kalian minta sama mereka. Hal tajiduna indahum khaira. Apakah kalian menemukan kebaikan di dalam diri mereka? Maka jawabannya, orang yang bisa memberikan kita balasan di hari kiamat itu bukan manusia. Yang bisa memberikan balasan kita di hari kiamat itu tiada lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tadi karena dia beramal
karena manusia, Allah usir dia. Ente jangan minta balasannya ke anak, kata Allah. Kan ente beramal karena itu orang. Ente beramal dikarenakan orang itu. Ente jangan minta balasannya sama saya, kata Allah. Ente minta balasannya sama orang tadi. Kalau kita nggak mau diusir sama Allah, ya kita beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak mau diusir, karena nggak ada orang yang di akhirat kelak yang bisa memberikan balasannya hanya Allah. Orang di dunia mau bapak, mau ibu, mau anak, mau adik, mau orang tua siapapun itu nggak bisa memberikan kita apapun sama sekali, nggak bisa. Yang bisa memberikan balasan dari apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Nabi katakan ini adalah asyirkul asghar. Ini adalah syirik, dinamakan dengan syirik tapi yang kecil. Karena syirik yang besar itu kan orang menyekutukan Allah. Dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak mengesahkan Allah. Itu syirik yang besar. Tapi syirik yang kecil itu adalah ketika orang beramal tapi amalnya tidak ikhlas karena Allah, tapi amalnya hanya pengen dipandang orang yang ada di dunia. Itu juga dinamakan dengan syirik, tapi syirik yang kecil. Maka insya Allah pelajarannya akan kita lanjutkan lagi insya Allah di minggu yang akan datang, dan akan kita perluas nanti kajiannya di bab yang pertama ini, di babul ikhlas. Babul ikhlas ini sangat penting. Jangan kita anggap remeh. Ikhlas ini kalau di dalam hati kita nggak ada sifat ikhlas, maka percuma ente mau hidup ratusan tahun, semua amal yang kita kerahkan itu ludes habis semua, nggak dianggap oleh Allah. Perlu sekali ikhlas. Kita sedekah perlu ikhlas, kita sholat perlu ikhlas, beramal apapun itu dalam berbuat kebaikan semuanya diperlukan daripada rasa ikhlas. Makanya ikhlas itu sesuatu hal yang amat sulit. Bahkan sebagian daripada walinya Allah juga itu sangat sulit sekali untuk mengikhlaskan dirinya di dalam beramal karena Allah. Maka hal pertama kali yang terakhir kali nanti hal yang terakhir kali nanti dicabut daripada hatinya orang wali apa? Rasa senangnya dia untuk dipandang orang, rasa senangnya dia untuk diagungkan orang, rasa senangnya dia untuk populer. Maka itu pertama kali dicabut karena itu paling susah. Kalau rasa itu udah dicabut, sudah hilang, maka orang tersebut sudah dipastikan dia ini adalah termasuk walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena susah. Siapa orang yang nggak mau populer? Siapa orang yang nggak mau kenal? Siapa orang yang nggak mau dikenal orang banyak, diagungkan orang banyak, dimuliakan orang banyak? Nah, rasa yang seperti itu tuh susah. Makanya rasa seperti itu adalah rasa yang terakhir kali dicabut daripada hati-hatinya orang-orang wali. Wali itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya perlu ikhlas di dalam beramal, itu sangat diperlukan. Dan kita sangat perlu sekali mempelajari daripada ikhlas. Di samping nanti insya Allah kita juga mempelajari dasar-dasar ilmu yang lain, termasuk daripada ilmu-ilmu syariat. Maka insya Allah nanti di sini kita pakainya ini kitab Tanbihul Ghafilin. Nanti di Masjid Air Layang kita kaji kajian tentang fikih nanti. Kita mempelajari tentang fikih, tentang syariat, yang insya Allah dipandu dengan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nama kitabnya nanti kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang kita kaji nanti di Masjid Air Layang. Mungkin ini saja untuk pengajian kita di malam hari ini. Insya Allah dengan duduknya kita bersama di sini, harapan kita tidaklah kita keluar daripada tempat ini melainkan daripada dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umurnya kita dipanjangkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua daripada rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua daripada hajat, niat-niat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.